Halo, eh, saya bersama Deutsche Freunde melakukan program untuk apa ya istilahnya pemula yang ingin belajar bahasa Jerman. Saya bersama Deutsche Freunde akan berikan secara sekilas tapi lebih mendalam terkait pengantar bahasa Jerman ya. Jadi saya harap ini bisa membantu kalian para pemula. Jadi perkenalkan, saya Linggom Sahab Martua Marpau, salah satu founder daripada Deutsche Freunde juga. Kemudian saya lulusan pendidikan bahasa Jerman dari Universitas Negeri Medan. Kemudian YouTube channel saya itu ada di link ini, youtube.com/c/linggomarpau. Oke, untuk beberapa media sosial saya bisa kalian lihat di layar ini ya, Telegram @linggomarpau, Facebook fb.com/linggomarpau, Instagram.com /linggomarpau, dan youtube.com/c/linggomarpau ya. Email saya linggomarpau31@gmail.com. Siapa tahu kalian ingin menanyakan sesuatu bisa lewat email ya. Saya hanya memberikan media sosial, tidak nomor WhatsApp ya. Oke, sekarang untuk siapakah materi ini? Kan gitu. Saya menyajikan materi ini terutama tapi tidak terbatas untuk pemula yang bahkan baru ingin mempelajari bahasa Jerman, dan juga untuk pembelajar bahasa Jerman yang juga barangkali merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan pembelajarannya. Misalnya jurusan-jurusan lain yang memiliki mata kuliah bahasa Jerman atau sekolah-sekolah yang menyediakan mata pelajaran bahasa Jerman. Jadi saya peruntukkan untuk kalian yang ada dalam situasi itu ya. Nah, jadi program ini sebenarnya ada 15 bab ya. Akan dibahas mulai dari pelafalan, apa itu jenis-jenis kata ya, kemudian nanti sampai singkatan-singkatan umum dalam bahasa Jerman. Tapi tentu saja jika sekali buat video itu akan sangat lama sekali. Makanya ini nanti akan dibagi per segmen, per bab ya. Dan pun per bab itu bisa jadi tidak bisa dalam satu video karena ada satu bab itu yang penjelasannya memang panjang ya, memang panjang. Jadi tidak serta-merta satu bab itu bisa satu video. Namun kami berharap ini bisa membantu Anda. Oke, saya mulai dari bab 1, pelafalan. Apa yang akan kita pelajari di bab 1 ya, pelafalan ini yang pertama kita belajar vokal, kemudian diftong, konsonan, penekanan, dan variasi regional. Apa saja itu ya kita akan bahas di sini ya. Yang pertama vokal. Jadi kalau bicara soal vokal, tentu saja kita akan bicara tentang apa saja vokal dalam bahasa Jerman, dan tentu saja ada bagian tertentu yang vokal itu harus dibaca atau dilafalkan dengan pendek dan dibaca atau dilafalkan dengan panjang atau lebih lama dari biasanya. Maka ini dia ya. Pada umumnya ya dalam suatu kata, vokal itu jika vokal itu berada di sebelum dua atau lebih konsonan, atau lebih simpelnya berada di belakang dua konsonan. Kalau dikatakan di belakang dua konsonan, berarti vokal itu berada di kiri daripada dua konsonan. Kalau dikatakan di belakang itu di kiri, kalau dikatakan di depan itu di kanan ya. Biar nggak bingung aja yang mana sih depan, yang mana sih belakang gitu ya. Kadang kita mau berpikir belakang itu berarti yang terakhir, tidak selamanya yang terakhir itu yang belakang, bukan ya.
Jadi kita sepakat bahwa istilah belakang itu kiri, depan itu kanan ya. Jadi vokal yang berada di belakang dua konsonan itu akan dilafalkan pendek. Misalnya kam, pendek, kam. Jadi bukan kam, tapi kam. Ya. Sedangkan jika vokal itu berada sebelum satu konsonan, artinya di belakang satu konsonan, satu saja konsonannya, maka dia akan dilafalkan agak lebih pendek. Agak lebih lama atau lebih panjang. Sorry, bukan lebih pendek ya. Misalnya kam. Kam itu adalah bentuk preteritum dari common. Ya. Kalau commonnya pasti vokal pendek karena 2M. Sedangkan ini kam, itu vokal pendek ya. Vokal panjang. Sorry. Tapi saya perbaiki ya. Oke. Jadi ingat kesimpulannya, jika vokal itu berada di belakang dua konsonan, maka dia vokal pendek. Jika vokal itu berada di belakang satu konsonan, maka dia vokal panjang atau agak lama gitu ya. Oke, nah sekarang apa saja vokal-vokal dalam bahasa Jerman itu dan seperti apa dan apa contohnya ketika dia dilafalkan pendek dan ketika dia dilafalkan panjang, lebih panjang gitu ya. Kita mulai dari vokal A. A itu dilafalkan dengan pendek. Misalnya, tadi kan pendek ketika dia berada di belakang dua konsonan. Ya, artinya ada dua konsonan di depannya. Nah, di belakang dua konsonan ini, situlah vokalnya. Mengerti ya maksud saya ya? Lebih jelas maksudnya. Jadi itu dilafalkan pendek. Misalnya, Hand, Man, dan Stadt. Jadi bukan Hand, atau Man, atau Stadt, bukan. Tapi pendek. Hand, Man, dan Stadt. Oke. Kemudian A itu dilafalkan panjang, karena ingat tadi ketika satu konsonan di depan vokal itu, maka dia panjang. Misalnya kam, Vater, dan Zahlen. Nah, mungkin kamu akan bingung, kenapa H dan L kan itu dua konsonan, kenapa A itu dilafalkan panjang? Nah, ini merupakan pengecualian karena H dalam bahasa Jerman jika dia di tengah atau di akhir, namun tidak selalu, nanti ada beberapa pengecualian. Jika karena H itu tidak dibaca, maka dia akan memperpanjang vokal sebelumnya, vokal yang ada di belakangnya, ya. Maka dia Zahlen. Jadi jangan pusing lagi atau jangan bingung lagi ya ketika kamu berpikir bahwa kan HL itu dua konsonan toh gitu. Nah, sudah saya jelaskan bahwa H itu tidak dibaca. Nah, sebenarnya bukan tidak dibaca sih, tapi lebih ke fade, halus. Dia tidak terlalu H, tidak terlalu Zahlen, tapi Zahlen gitu ya. Saya harap kalian mengertilah. Oke, kemudian vokal A tapi umlaut dibaca E ya. A umlaut itu dibaca E. Nah, A umlaut ini dilafalkan dengan pendek seperti Lest, Kelta, dan Mena. Jadi bukan Lest, Kelta, atau Mena, bukan. Dia Lest, Kelta, dan Mena. Ingat tadi, jika vokal itu berada di belakang dua konsonan atau lebih, itu dilafalkan pendek, jadi pendek aja ya. Sedangkan nanti vokal panjang itu ketika vokal itu berada di belakang satu konsonan saja. Nah, yaitu A dilafalkan dengan panjang seperti Gebe, Hene, dan Väter. Jadi satu. Oke, muncul lagi pertanyaan, HN itu kan dua konsonan. Nah, kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa H itu tidak dibaca. Jadi fungsinya akan memperpanjang vokal A itu, A umlaut itu, gitu loh. Paham ya? Saya berharap kalian paham. Oke, sekarang kita beralih kepada vokal E.
yang E ya, memang E, bukan A umlaut, walaupun sama-sama dibaca E. Oke, E itu dilafalkan dengan pendek seperti bed, henne, dan zet. Ya, ini miriplah, identik seperti vokal pendek A umlaut karena sama-sama dibaca E ya kan. Jadi bed, henne, dan zet. Nah, tapi E itu bahkan juga dilafalkan lebih pendek dari contoh tadi, seperti pada kata beruf, tante, dan zahlen. Ya, zahlen. Maksudnya, kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak ditekan. Sedangkan contoh tadi, bed, henne, dan zet, itu kan ditekan itu. Bed, dia penekanannya di bed, henne, dan zet. Di situ penekanannya ya di E itu. Sedangkan pada kata beruf, tante, dan zahlen, E-nya tidak mendapatkan penekanan, melainkan penekanannya ada di mana? Beruf, di roof. Beruf, kan di situ penekanannya ya. Kemudian tante, bukan tante. Jadi penekanannya di tant, di tant. Jadi vokal yang ada E-nya tidak mendapat penekanan, maka itu lebih pendek dari pelafalan vokal E yang pendek biasanya. Itu lebih pendek karena dia tidak ditekan. Beruf, karena harus mengejar penekanan ruf, tant, dan sal gitu ya. Beruf dan tante, jadi dia bakal lebih pendek. Tante kan, bukan ya, tante dan salen. Oke. Kemudian semua kata yang berakhiran E itu seperti Schule dan Kassette, vokal E itu harus dilafalkan. Beda dengan vokal E yang ada dalam bahasa Inggris seperti come, itu kan nggak dilafalkan E-nya. Tapi dalam bahasa Jerman itu dilafalkan. Jadi tidak dilafalkan Schule atau Kassette. Tetap dilafalkan E-nya menjadi Schule dan Kassette. Oke? Nah, E itu juga dilafalkan panjang. Jadi selain pendek, ada juga versi panjangnya, yaitu seperti pada kata lesen, kemudian planet, dan T. Panjang ya. Lesen, planet, dan T. Itu panjang. Oke. Sekarang kita beralih ke vokal I. I itu dilafalkan pendek seperti pada kata bitte, ich, dan Pilz. Jadi bukan bitte, ich, dan Pilz, bukan. Tapi pendek dia. Ya. Karena apa tadi? Ada dua konsonan di depannya, atau dia berada di belakang dua konsonan. Bitte. Bukan bitte ya. Beda lagi bitte dengan bitte. Bitte, ich, dan Pilz. Nah, namun pada beberapa kata seperti liga, vida, itu vokal itu dilafalkan panjang ya. Dan ada versi IE. Nah, setelah vokal nanti kita akan belajar namanya diftong. Diftong itu kan dua vokal, tapi ini tidak masuk ke kategori diftong karena dia tidak berayun. Dia tetap aja dibaca I ya. IE tetap aja dibaca I, tapi lebih panjang. Ibaratnya I-nya itu dua gitu ya. Nah, ya jadi IE selalu dilafalkan dengan panjang seperti pada kata liegen. Li dan zi itu kan selalu dilafalkan panjang itu. Karena apa? Ya karena IE seolah-olah I-nya dua, panjang ya. Dan itu selalu. Pada beberapa kata sih tidak itu ya, misalnya familie, dia akan dibaca IE ya. Oke. Sekarang kita ke vokal O. O itu dilafalkan dengan pendek seperti pada kata loch, schloss, dan
stollen, stollen gitu ya. Jadi bukan loh atau schloss, bukan, dan stollen bukan, tapi loh, schloss dan stollen. Kemudian o itu dilafalkan panjang seperti pada kata flow, rot dan ton, karena dia hanya ada satu konsonan di depan si vokal itu, hanya ada satu konsonan yaitu flow, rot dan ton, itu panjang ya. O ini juga ada versi umlautnya. Nah, kita lihat o yang dilafalkan pendek itu contohnya Löcher, Töchter dan zwölf. Löcher, Töchter dan zwölf. Oke? Bukan Löcher atau Töchter dan zwölf, bukan, tapi Löcher, Töchter dan zwölf. Namun o umlaut itu juga dilafalkan panjang, misalnya Flöte, Löhne dan schön. Lagi-lagi walaupun dia dua konsonan, tapi salah satu konsonannya itu didahului H yang mendahului konsonan itu. Sebagaimana tadi sudah saya katakan, H itu memperpanjang vokal. Dalam artian H itu tidak dibaca, tapi vokalnya yang dipanjangkan, kan begitu. Flöte, Löhne dan schön. Oke. Sekarang kita beralih ke vokal U. U itu dilafalkan dengan pendek seperti pada kata Boot, Truppe dan Zunge. Itu ya. Karena ingat tadi konsonan itu ada dua di depan vokal, maka vokal itu dibaca pendek. Boot, Truppe dan Zunge. Nah, U itu juga dilafalkan panjang. Misalnya Buch, kemudian Fuß, dan gut. Nah, kita bertanya-tanya lagi, kenapa CH kan dua vokal toh? Tapi kenapa dilafalkan panjang? Ya, karena ini akan menghasilkan bunyi laut. Jadi CH yang vokalnya itu U, A itu akan dilafalkan panjang, Buch ya. Dianggap satu konsonan itu, kecuali 8 ACH ya. ACH, T, 8 itu vokal pendek. Dan ini cuma CH, dianggap seperti H, tapi kan CH itu lebih ke gitu ya. Buch, kemudian Fuß. Fuß ini sebenarnya kalau kita pernah baca ternyata dianggap S yang jumlahnya 2 atau double S ya, tapi dia kalau beta seperti itu, maka dia akan membuat vokal itu vokal panjang, Fuß. Jadi bukan Fuß, beda dengan Fluss yang sungai, Fluss beda, FLUSS, S biasa ya, Fluss, sedangkan ini Fuß. Maka kalau kita mengatakan Fußball spielen, bukan Fußball spielen, tapi Fußball spielen, karena dia panjang, Fußball spielen. Kemudian kata gut, ya gut gitu ya. Nah, U ini juga ada versi umlautnya. U ya, dibaca U. U atau U umlaut dilafalkan pendek seperti pada kata fünf. Ya, fünf. Jadi bukan fünf, bukan. Misalnya ich habe 5 Bücher. Jadi ich habe 5 Bücher, bukan seperti itu, tapi ich habe 5 Bücher. Oke. Kemudian Flüsse. Nah, ini yang saya katakan tadi, S biasa 2, maka vokalnya akan pendek ya. Tapi kalau S beta atau S set itu akan vokal panjang. Flüsse dan Pfütze. Ini ingat ya,
PF itu dibaca P, P gitu ya. Jadi P itu memang ada PF, PF gitu ya. P, Pfütze, bukan Pfütze atau Putze, bukan. Karena akan beda artinya. Pfütze. Sama seperti Pfeffer, 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 Pfeffer gitu ya. Pfeffer. Jadi ini juga Pfütze. Nah, U juga dilafalkan pendek seperti pada kata fünf. Atau juga bukan itu ya. Bukan pendek lagi ya, saya lupa. U itu dilafalkan panjang seperti pada kata fühlen. Lagi-lagi karena ada H ya kan. Fühlen. Kemudian Fuße. Fuße. Karena dia S beta. Gimana ya saya bilangnya? SZ lah. Saya tahu kalian mengerti apa itu SZ atau scharfes S ya. Fuße. Dan trübe. Trübe. TR ya, trübe. Oke. Jadi dari bab pelafalan, bab 1 pelafalan akan ada beberapa lagi. Ini kan vokal, nanti ada diftong, ada konsonan. Nah, tapi dalam video ini hanya akan dibatasi di vokal dulu ya. Kalau ada pertanyaan tentang vokal bisa kalian komen atau apa kalau memang butuh ya, atau bisa email atau DM atau apa ya. Dan ingat, ini merupakan program Deutsche, saya bersama Deutsche Friende melaksanakan atau melakukan pengajaran lah saya katakan ya, ilmu untuk pemula supaya tidak takut belajar bahasa Jerman gitu ya. Nanti di video berikutnya kita akan bahas lagi tentang diftong, konsonan dan lain sebagainya yang ada di bab 1 sebelum kita masuk ke bab 2 nanti ya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di program video berikutnya.